Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya selamat buat teman-teman yang mendapatkan email undangan interview dari Turki Bursary. Jadi video ini aku buat untuk teman-teman yang sampai saat ini belum mendapatkan email dari YTB, dan juga sejak kemarin banyak DM yang masuk ke Instagram aku menanyakan gimana sih informasi interview YTB tahun 2021 ini. Jadi yang pertama, benar kemarin adalah kalau nggak salah hari pertama YTB mengirim email ke awardee yang dinyatakan lulus tahap berkas. Dan yang konfirmasi di DM Instagram aku, ada 30 orang sampai saat ini mendapatkan email dari YTB. Dan alhamdulillahnya, setengah dari 30 orang ini adalah orang-orang yang sejak bulan Januari sudah bergabung di channel ini ketika aku upload konten gimana cara mendaftar beasiswa YTB tahun 2021. Dan aku sangat bersyukur karena ternyata konten ini bermanfaat bagi teman-teman dan bisa mengantarkan teman-teman sampai submit berkas, dan beberapa ada yang lulus wawancara. Selain itu, beberapa yang lulus juga adalah teman-teman yang kemarin sempat ikut giveaway berkas beasiswa tahun 2020 dan 2021 yang aku adakan di YouTube channel ini. Terima kasih karena teman-teman sudah menjadikan ilmu ataupun berkas-berkas yang aku bagi sebagai referensi beasiswa teman-teman. Nah, selanjutnya jurusan apa saja sih yang lulus interview tahun ini? Itu cukup beragam. Jadi mulai dari kedokteran, MIPA, fisika, kimia, biologi, teknik, ada teknik perencanaan wilayah kota, dan teknik informatika, komputer, engineering, dan lain-lain. Kemudian juga ada agriculture, mulai dari kehutanan, kelautan, animal science, dan lain-lain. Kemudian lanjut ada juga di bagian sosial hubungan internasional sampai dengan jurusan-jurusan keagamaan. Untuk pembagian jenjangnya, dari 30 yang sejauh ini terkonfirmasi, 40%-nya itu S1, 40%-nya S2, dan 20%-nya itu S3. Jadwal wawancara YTB tahun ini itu dimulai dari tanggal 10 hari ini, tanggal 11, 12, 13, 14. Dan untuk tanggal 10 atau hari ini, hampir semuanya diisi oleh teman-teman S3. Untuk tanggal 11, 12 itu untuk S2, 13, 14, S1. Walaupun di rentang 11 sampai 14 ini ada juga beberapa S1 dan S2 yang campur gitu. Nah, bagaimana sistem wawancara YTB tahun ini? Berdasarkan email yang dikirimkan YTB ke salah satu awardee yang bersedia menginformasikan ke aku. Jadi yang pertama adalah sebenarnya wawancara YTB ini kenapa bisa sampai molor jauh banget dari waktu yang sudah ditentukan sampai sekarang udah masuk bulan Juli, terkait dengan pandemi yang terjadi di Indonesia, khususnya aturan PPKM yang diterapkan di Pulau Jawa dan Bali. Karena seperti yang kita ketahui, setiap tahun itu biasanya dilakukan di Jakarta dan Aceh, dan kebanyakan di Jakarta. Nah, dengan alasan itu sebenarnya YTB menunggu kondisi membaik di Indonesia, tapi ternyata semakin kurang kondusif sehingga, dan juga waktu untuk semester baru dan penerimaan mahasiswa baru di Turki, kalau nggak salah bulan September akan dilaksanakan, makanya mereka mau tidak mau tetap melaksanakan wawancara ini dengan sistem wawancara online. Selanjutnya, untuk teman-teman S1 yang harusnya juga ada tes tertulis ketika face-to-face, karena online, maka itu juga ditiadakan. Jadi ini mungkin nggak tahu kabar baik atau kabar buruk, tapi kayaknya kabar baik deh buat teman-teman 2021 karena tidak ada tes tulis. Sama halnya dengan tahun 2020, tahun lalu pada saat kondisi pandemi lagi naik-naiknya nih di Indonesia juga diadakan secara online. Selanjutnya, YTB mengatakan untuk teman-teman yang akan melakukan interview, masih kemungkinan molor dari waktu yang sudah ditentukan. Kenapa? Karena memang ada banyak interviewers dari negara-negara yang mengalami pandemi yang juga diadakan secara online, sehingga mereka bisa saja tidak sesuai dengan jadwal yang dikirimkan ke email, tetapi disuruh menunggu di waiting room atau lobbynya Zoom gitu. Mungkin teman-teman tahu, udah terbiasa gitu kan. Terus yang terakhir, buat teman-teman yang lulus itu disuruh untuk mengkonfirmasi akan menghadiri wawancara secara online ataupun tidak. Nah, poin yang terakhir ini penting buat teman-teman yang sampai saat ini belum mendapatkan email dari YTB. Itu kenapa setiap ada yang nanya, aku bilang kamu masih ada kesempatan menunggu sampai maksimal 3 hari ke depan, karena memang ketika
teman-teman yang lulus tahap berkas ini tidak mengklik attend atau menghadiri dengan alasan tertentu, dan itu memang ada. Kemarin ada yang udah lulus beasiswa di negara lain, jadi tidak melanjutkan beasiswa Turki, ataupun juga dengan alasan tertentu tidak melanjutkan proses evaluasi dari YTB ini. Dan itu berkesempatan untuk dialihkan ke calon awardee yang lain gitu, sehingga memenuhi kuota untuk interview tahun ini. Nah, itu saja informasi terkait dengan interview YTB tahun 2021, dan aku mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti channel ini sejak bulan Januari. Aku upload tentang YTB dan juga beasiswa-beasiswa lainnya, ikut giveaway berkas beasiswa, dan juga menonton konten-konten tips dan trik untuk bisa lolos beasiswa tahun 2021. Dan satu lagi juga aku mau ngasih semangat buat teman-teman yang sampai saat ini belum mendapatkan email dari YTB. Ingat teman-teman, setiap seleksi pasti ada yang lulus dan ada yang belum lulus. Itu pasti ada, dan itu di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah berusaha semaksimal mungkin. Dan tips dari aku untuk menghilangkan kekecewaan adalah yaitu tadi, berusaha semaksimal mungkin. Karena ketika kita berusaha semaksimal mungkin, mau itu hasilnya lulus ataupun belum lulus, kita tidak akan kecewa. Karena biasanya kekecewaan itu muncul ketika ada penyesalan gitu. Penyesalan dalam artian kayak gini, seandainya kemarin aku kayak gini, seandainya kemarin aku maksimal, seandainya kemarin aku upload nilai TOEFL yang tinggi, seandainya kemarin LOI aku seperti ini. Tapi kan kalau misalnya kemarin teman-teman udah maksimal dan nulisnya LOI-nya udah bagus, apa yang harus disesali, apa yang harus membuat teman-teman kecewa? Pasti nggak ada, karena memang itu semua di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengatur bahwa kita bisa lulus atau tidak lulus. Ada banyak aspek yang dinilai. Biasanya juga berkas teman-teman udah baik, tapi mungkin kuota jurusan untuk teman-teman tahun ini lebih sedikit dari kuota jurusan-jurusan yang lain. Atau mungkin jenjang teman-teman S1, S2, S3 yang lebih banyak diterima tahun ini mungkin S2 atau S1 atau S3, kita nggak tahu. Nggak perlu kecewa, tetap semangat, tetap lanjutkan perjuangan teman-teman kalau masih mau berjuang di jalur beasiswa ataupun ingin berkarir di bidang yang lain. Silahkan, semuanya baik. Yang penting teman-teman tidak pernah berhenti untuk menjadi orang baik kapanpun dan dimanapun kalian berada. Dan aku mau ngasih informasi kalau channel ini akan tetap terus lanjut. Kita bakal coba buat tutorial daftar beasiswa di negara lain. Kalau nggak salah yang dekat ini beasiswa GKS Korea. Aku bakal coba buat tutorial lengkap lagi, sedetail waktu aku buat tata cara mendaftar beasiswa YTB. Itu saja, tetap semangat, dan aku percaya subscriber-subscriber aku atau teman-teman online aku ini adalah orang-orang yang anti baper, anti kecewa, dan juga semangat juangnya tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.